Wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah bersyukur Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tambah. kita bisa berkumpul di Zoom eh, dalam acara Muzakarah Ulama Minang Sedunia dan kajian eh, kitab eh, pada kali ini Ahad pekan ketiga bersama kita Ustadz Dr. Muhammad Thalib MA. Alhamdulillah sudah hadir, yang mana beliau nanti akan membahas kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Semoga kita yang hadir di sini di dalam majelis ilmu ini mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada anggota keluarga yang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Semoga dengan Amin. hadirnya kita di sini Allah gugurkan segala dosa-dosa kita dan ini menjadi wasilah kita. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini, Allah kumpulkan kembali kita di surga Firdausnya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, di akhirat kelak, dengan kita bersalawat kepada Nabi, kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Buya-Buya, peserta kajian pada malam hari ini, langsung saja kita dengarkan bersama pemaparan atau pembahasan syarah dari Ustadz kita yang sudah siap, Ustadz Dr. Muhammad Thalib MA, dengan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Kepada Ustadz Dr. Muhammad Thalib MA kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair, Ustaz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buya-buya dan juga Bundo Kanduang yang hadir di kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita melalui ruang digital ini untuk melanjutkan kajian kita atau pembacaan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang al-iman bil malaikah dan sebelumnya tentang al-qadar. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan poin pembahasannya mulai dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di sini muallif teman pentahqiq memberi judulnya Khalqu Adam alaihi salam wa ibtila'uhu, ya, penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan ujian terhadap dia. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatahu wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha
thumma ibtalahu bima nahahu anhu minha thumma sallata alaihi aduwahu fa'aghwahu alaiha wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaba. Beliau mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam biyadihi dengan tangannya, wa askanahu jannatahu dan menempatkan Adam alaihissalam di surganya. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Sebelumnya, ya, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menentukan bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan untuk mengisi atau menempati bumi. Khalaqa lil ardi khalaqahu. Untuk menempati bumi, Adam diciptakan. Atau Allah menciptakan Adam. Wa nahahu an syajaratin. Dan Allah melarangnya untuk mendekati syajarah. Qad nafadha qada'uhu alaihi biakliha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan qada'nya atau qada dan qadar, menetapkan bahwasanya Adam alaihissalam pasti akan memakannya. Thumma btalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Adam dengan sesuatu yang Allah sendiri larang untuk mendekatinya tadi. Thumma sallata alaihi aduwahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuhnya bisa menguasai Adam. Fa'aghwahu alaiha. Maka musuhnya tersebut pun menyesatkannya. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tindakan Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang tersebut menjadi sebab beliau turun ke bumi. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Adam alaihissalam tidak mempunyai cara untuk meninggalkan memakannya atau untuk tidak memakannya. Wala anhu laha madhhaba, dan juga tidak punya pilihan lain, ya, untuk tidak memakannya. Buya-buya dan ibundo-bundo semuanya, di sini secara ringkas Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menyebutkan proses penciptaan Adam alaihissalam sampai beliau diuji oleh Allah SWT dan kemudian diturunkan ke bumi. Ya, bagian pertama, Imam Al-Muzani menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam itu dengan tangannya. Khalaqa Adama biyadihi. Ya, ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman kepada iblis yang enggan untuk tunduk atau sujud kepada Adam alaihi salam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad itu mengatakan, apa yang menyebabkan kamu wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu dengan tangannya. Kemudian tentu saja kalau kita katakan bahwasanya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya, secara tak langsung kita juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya, karena beliau mengatakan di sini biyadihi. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan biyadayya, ya, lima khalaqtu biyadayya.
Kemudian wa askanahu jannatahu. Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam di surganya. Berarti surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, bahwasanya surga itu sudah ada, bukan akan diciptakan, tetapi sudah diciptakan. Buktinya adalah Nabi Adam alaihi salam sudah pernah menempati surga itu sebelumnya. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya surga yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala tersebut juga nanti akan menjadi surga tempat kembali orang-orang beriman. Surga yang akan menjadi tempat kembali orang-orang beriman. Kemudian wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam qadanya, ya qada dan qadar. Kita ketahui bahwasanya qada itu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan makhluk. Sementara qadarnya itu adalah realisasi dari qada tadi. Nah, jadi wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan qadanya bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ini diciptakan untuk menempati atau menghuni bumi, ya, menghuni bumi. Tentu saja nanti ada sebab sebagaimana disebutkan oleh Imam Muzani di bagian akhir alinea ini. Kemudian wanahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu 'alaiha biakliha. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui semua dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 30-an, 31 dan seterusnya terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam supaya tidak mendekati pohon khuldi atau tidak memakan buahnya, ya. Walaupun itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi qada Allah Subhanahu wa taala sudah tertulis sebelumnya bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pasti akan memakannya juga, ya. Pasti akan memakannya walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam pasti akan memakannya. Makanya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan di sini tsumma btalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam alaihi salam dengan apa yang beliau dilarang melakukannya, yaitu dilarang memakan buah khuldi tadi. Itu ujian bagi Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja Nabi Adam alaihi salam terpedaya oleh market atau pemasaran yang dilakukan oleh iblis. Makanya Imam Muzani mengatakan summa sallata alaihi aduwahu fa aghwahu alaiha. Iblis la'natullahi alaihi berpura-pura menjadi penasehat Adam alaihissalam sampai akhirnya Adam alaihissalam tergelincir. Dia mengatakan bahwasanya dia hanya sekedar memberikan nasihat, memberikan masukan dan seterusnya sampai akhirnya Adam alaihissalam terpedaya dan akhirnya memakan buah khuldi. Wa ja'ala aklahu laha sababan ila aklahu laha ilal ardi sababa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tindakan Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi ini penyebab beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Qulna habita minha jami'an. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau diperintahkan bersama dengan iblis, ya, untuk turun dari surga menuju bumi. Fama wajada ila tarkiha akliha sabila. Nabi Adam tidak punya pilihan lain karena itu tadi sudah dikatakan itu sudah menjadi qada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketentuan yang sudah pasti yang akan dilalui oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga beliau tidak punya pilihan lain selain memakannya.
Walaupun Nabi Adam alaihi salam tetap diberikan iradah, keinginan untuk menolak ataupun memakannya. Jadi Nabi Adam alaihi salam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peringatan. Namun karena ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Adam pasti melaluinya. Demikian juga dengan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hanya saja kan kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sebagaimana sebelumnya Nabi Adam alaihi salam sebelum beliau turun ke dunia pun tidak tahu bahwasanya beliau akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ke bumi. Ini secara ringkas yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala terkait penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Mungkin segitu dulu Bu ya, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan. Atau Buya Doni, kalau Baik, ada yang mau dibahas dulu sebelum kita pindah ke topik berikutnya. baik Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Silakan Maaf, pada Buya maaf atau Bundo. melambai, soalnya baru sampai di rumah. Baik Bundo, mungkin Ya, ada pertanyaan dulu dari Buya-Buya semuanya terkait dengan dilanjut. penciptaan Nabi Adam dan ujiannya. Baik, sepertinya belum ada Buya. Kita Oke, lanjutkan dulu Buya. baik. Itu tadi terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan juga ujiannya sampai Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullahu taala membicarakan tentang anak keturunan Adam alaihissalam, ya. Di mana pentahqiq mengatakan di sini a'malu ahlil jannati wan nar. Amalan-amalan yang dilakukan oleh para penghuni surga dan penghuni neraka. Maksudnya calon penghuni surga dan penghuni neraka. Maksudnya manusia di dunia ini. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam penduduk-penduduk atau orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Fahum bi'a'maliha bimasyiatihi amilun. Nah, ini perlu kita pahami. Mereka calon-calon penghuni surga tadi bi'a'maliha dengan amalan-amalan penduduk surga. Mereka melakukannya bi'amilun. Tapi mereka melakukannya itu tidak terlepas dari masyiatihi. Masyiah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia melaksanakannya itu ada pilihan bagi dia, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudian manusia diberikan pilihan mau memilih jalan yang baik atau jalan yang salah, tetap saja pilihan yang dipilih oleh manusia itu tidak keluar dari masyiah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Imam Al-Muzani mengatakan di sini orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penduduk surga tersebut, mereka ketika di dunia akan melakukan amalan-amalan penduduk surga dengan iradah mereka, dengan keinginan mereka, dengan kehendak mereka manusia, tapi itu semua tidak terlepas dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bimasyiatihi, tetap berada dalam ruang lingkup kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudun. Mereka bisa sampai ke dalam surga itu nanti dan juga melakukan amalan-amalan penduduk surga itu
adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada keinginan mereka sendiri. Tapi di sini Imam Al-Muzani lebih menekankan wa bi qudratihi wa bi iradatihi, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan amal tersebut, ya. Tapi ini bukan berarti manusia tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, bukan seperti itu. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia di sini, walaupun mereka punya kehendak, punya keinginan, tapi semuanya itu tidak terlepas dari keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhana Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak mungkin berkehendak kecuali semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait juga keyakinan kita dengan takdir atau ya qada dan qadar, sebagaimana sudah kita sampaikan di awal. Ada tahapan-tahapannya. Keyakinan kita itu terkait iman kepada qada dan qadar itu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan apa yang akan kita lakukan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan apapun yang akan kita lakukan itu di Lauh Mahfuz. Kemudian realisasinya pun sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sekali lagi kita katakan bahwasanya semuanya itu tidak juga terlepas dari adanya keinginan dari manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita berkeyakinan kalau begitu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya, untuk apa lagi kita beramal? Bukan seperti itu. Karena kita kan tidak tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk melakukan amal penduduk surga atau penduduk neraka. Itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Bekerja saja kita, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal penduduk surga, maka itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, kalau memang kita ditakdirkan untuk menjadi penduduk neraka wal billah, nanti Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan untuk melakukannya. Tapi tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut, ya. Kemudian bagian kedua dari anak cucu Adam itu, Imam Al-Muzani katakan wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan penghuni-penghuni surga, calon-calon penghuni surga, dan mereka melakukan amalan penghuni surga, maka sebaliknya untuk menjadi penghuni neraka pun ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya beliau mengatakan di sini, dan Allah menciptakan dari keturunan Adam alaihissalam untuk menjadi penduduk neraka. Ciri-cirinya apa? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Muzani ciri-ciri penduduk neraka tersebut. فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Allah menciptakan untuk mereka atau membuat untuk mereka itu a'yunan, mata. La yubsiruna biha, namun mata mereka itu tidak bisa mereka pergunakan untuk melihat. Maksudnya tidak bisa melihat kebenaran, ya. Tidak menggunakan mata mereka untuk melihat kebenaran. Wa adzanan la yasma'una biha. Mereka punya telinga, diciptakan untuk mereka itu telinga, tapi telinganya juga tidak mereka pergunakan untuk mendengar kebenaran. Bukan berarti di sinilah yasma'una biha, mereka tidak bisa mendengar sama sekali, tapi yang dimaksud adalah tidak mau mendengarkan kebenaran. Wa quluban la yafqahuna biha, dan juga hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami permasalahan yang ada, baik permasalahan agama ataupun permasalahan non-agama. Ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-An'am, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya, ini ciri-ciri penduduk neraka yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani di sini. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Dengan demikian, karena mereka tidak menggunakan sarana-sarana untuk mendapatkan hidayah, untuk mencari hidayah, yaitu adanya mata, telinga, dan hati, yang merupakan sarana-sarana utama untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, karena tidak mereka gunakan, fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Maka dengan demikian mereka terhalang untuk mendapatkan hidayah, kata Imam Al-Muzani. Wa bi a'mali ahli nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Mereka, orang-orang calon penghuni neraka tadi, melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Semuanya itu mereka lakukan tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi intinya di sini anak keturunan Adam alaihi salam nanti akan terbagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok penghuni surga dan mereka melakukan amal-amal penduduk surga, dan kelompok yang menjadi calon penghuni neraka atau yang ditakdirkan Allah untuk menjadi penghuni neraka, dan mereka pun melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Ya, ini terkait anak cucu Adam yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Mungkin itu penjelasan singkatnya, Buya Doni. Silakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Buya, terima kasih atas pemaparannya. Buya-buya yang lain atau Bundo, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Buya, izin Buya, ini sebenarnya dari pembahasan ini ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang mungkin sangat berkaitan pembahasannya dengan kodo dan kodar, Buya. Mungkin sebelumnya saya terlewat pembahasan yang sebelumnya, Buya. Mohon izin, saya ingin bertanya, Buya, Iya, terkait dengan yang pertama tadi, masalah takdir atau kodonya Allah yang ditetapkan kepada Nabi Adam, Buya. Kan memang itu adalah yang dibahas di dalam kitab ini, memang sudah ditakdirkan bahwa Nabi Adam itu akan eh, melanggar ujian yang Allah berikan karena sudah ditakdirkan seperti itu. Nah, bagaimana kita memahaminya, Bu ya, terkait dengan tanggung jawab dan keadilannya Allah? Apakah hal seperti itu juga mungkin, apakah bisa menimpa kepada kita juga, Bu ya, yang mana ujian-ujian yang Allah berikan, apakah ada hal-hal yang memang sudah Allah takdirkan kita tidak bisa eh, melewatinya seperti itu, Bu ya. Lalu bagaimana kita menanggapi seperti ini, Bu ya, secara sederhananya supaya lebih paham. Lalu yang kedua, Bu ya, terkait dengan amal ahli surga dan neraka, ini berkaitan dengan kodo dan kodar juga, Bu ya. Eh, di sini tadi dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan sejak zaman azali siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Ini semua adalah takdirnya Allah seperti itu, Bu ya. Lalu mungkin ada sebagian besar masyarakat kita yang bertanya, untuk apa kita diwajibkan beramal soleh lagi? Kalau memang sudah ditakdirkan, atau di sebagian hadis, di sebuah hadis juga dikatakan kadang bahkan ada yang amalannya sudah amalan ahli surga tapi akhir hayatnya menjadi ahli neraka, ditakdirkannya masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, kadang sehariannya itu sudah amalannya ahli neraka tapi di akhir hayatnya amalannya amalan ahli surga dan masuk surga. Nah, itu bagaimana kita memahaminya supaya kita tidak jadi Kau yang pesimis dalam beribadah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, mohon penjelasannya, Bu ya. itu doa
Di Saudi kuliah itu Masya Allah. Enak mau nyampe-nyampe. Baik, terima kasih Buya Doni. Yang pertama terkait masalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan Adam itu akan melanggar, apakah itu adil namanya atau begitu ringkasnya Bu ya? Ya, Bu ya, betul Bu ya. Nah, kemudian kalau melanggar kemudian juga dihukum, kan seperti itu ya? Ya, apakah itu berlaku juga kepada kita? Kira-kira seperti itu Bu ya. Yang pertama terlebih dahulu masalah keadilan, terkait keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memahami yang adil itu apa, ya? Apa yang dikatakan adil? Apakah kita ambil contoh untuk kita sesama manusia terlebih dahulu? Apakah ketika seseorang yang punya sepeda misalnya, sepeda dia mau pakai atau tidak, mau dia rawat atau tidak, apakah ketika dia tidak merawatnya kita katakan dia berlaku zalim terhadap sepedanya atau terhadap hartanya? Karena yang dikatakan zalim atau tidak adil itu adalah ketika seseorang memperlakukan sesuatu yang bukan haknya, ya, yang bukan haknya yang dia ganggu, atau sepeda bukan punya saya, kemudian saya rusak misalnya, maka itu saya melakukan zalim. Tetapi kalau sepeda itu punya saya, kemudian saya rusak, saya biarkan, maka itu bukan zalim. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, selama itu merupakan miliknya, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak zalim. Berarti Allah itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan hak media, ya. Seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hak dia, maka itu kita tidak bisa mengatakan zalim. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam atau memerintahkan kita misalnya memerintahkan kita untuk, atau melarang tepatnya, melarang kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, atau memerintahkan kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, melarang kita melakukan kemaksiatan. Kemudian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, bahwasanya kita pasti akan melakukan kemaksiatan yang dilarang tersebut. Apakah itu berarti Allah zalim kepada kita atau Allah tidak adil kepada kita? Kembali kita kepada pemahaman yang tadi. Apabila Allah melakukannya itu sesuai dengan kehendaknya terhadap sesuatu yang dia miliki dan kita merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berhak menentukan kita mau masuk surga atau neraka. Allah berhak untuk menentukan kita akan berbuat maksiat atau tidak. Demikian juga dengan Adam alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang untuk mendekati atau memakan buah khuldi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu bahwasanya Adam pasti akan memakan karena sudah ditakdirkan sebelumnya. Itu bukan berarti Allah zalim kepada Adam, tapi itu merupakan ujian untuk Adam supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya siapapun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu pasti akan dilakukannya, namun dia perlu kita ketahui dia tetap memiliki pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wa hadainahun najdain. Allah memberikan pilihan kepada kita, walaupun pilihan kita itu nanti tidak akan keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadi catatan penting bagi kita adalah apakah kita tahu apa yang ditakdirkan Allah untuk kita? Nah, itu yang jadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tidak tahu. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Rambu-rambunya apa? Ini itu Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan ini yang baik, ini yang diperintahkan, ini yang diridhai Allah. Sementara sisi lain ini tidak diperintahkan, bahkan ini dilarang dan dibenci oleh Allah. Kalau yang diperintahkan kita kerjakan, maka Allah memberikan ganjaran begini. Kalau kita melanggarnya,
atau melakukan yang dilarang Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang lain atau azab atau siksaan nantinya. Jadi gambaran atau pilihan untuk kita sudah ada dan Allah memberitahukan kepada kita. Kita memilihnya. Makanya Nabi tadi sebagaimana kita katakan, i'malu fakullun muyassarun lahu. Bekerjalah. Kita sebagai manusia yang diberikan tadi hati oleh Allah SWT, diberikan mata, diberikan telinga, yang semuanya merupakan sarana untuk memahami apa yang diridhai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Kalau itu kita pergunakan, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya, tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Maka Nabi mengatakan fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Tapi kalau itu tidak kita pergunakan, padahal Allah sudah memberikan, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ancamannya untuk kita. Jadi intinya adalah bahwasanya masalah takdir kita apakah akan masuk surga atau masuk neraka itu tidak kita ketahui. Itu tidak kita ketahui dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk berusaha, bekerja, mengikuti rambu-rambu yang diberikan atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi Bu Yadoni? Tentang yang sudah ditakdirkan masuk surga dan masuk neraka, Bu ya. Ya, orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan masuk neraka, itu kan sebenarnya saya katakan tadi, bahwasanya kan kita tidak tahu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan juga dalam hadisnya kan, bahwasanya ada orang yang beramal dengan amal penduduk surga, tapi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia sebagai penduduk neraka, maka dia akan melakukan amalan penduduk neraka. Demikian juga sebaliknya. Ya, sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dia akan menjadi penghuni surga, sementara sebelumnya dia melakukan amal penduduk neraka, maka di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan dia untuk melakukan amal penduduk surga. Tapi apakah itu berarti bahwasanya kita tidak perlu beramal lagi? Atau untuk apa lagi gunanya kita melakukan amal soleh lagi kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu? Permasalahannya sebagaimana saya katakan tadi adalah apakah kita tahu bahwasanya kita akan masuk surga atau menjadi penghuni neraka? Sehingga kita tidak perlu lagi beramal seperti itu. Siapa tahu yang menjadi penyebab kita untuk menjadi penduduk surga itu adalah amalan-amalan yang ditentukan atau yang ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan itu Allah yang menetapkan. Tidak ada apapun amalan yang kita lakukan sekarang, ya. Apapun amalan yang kita lakukan semuanya itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita menjalaninya, tapi apakah kita menjalaninya dengan bermalas-malasan? Ya kalau untuk urusan akhirat kita mau seperti itu, seharusnya untuk urusan duniawi juga seperti itu. Bukankah rizki kita juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kita harus banting tulang, bekerja pagi-pagi kemudian pulangnya malam untuk mendapatkan rizki? Padahal bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan juga rizki yang akan kita makan? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok untuk urusan dunia seperti itu, untuk mencari kehidupan, mencari kekayaan, kita mau berusaha, tidak mengatakan Allah sudah menakdirkan saya kok untuk miskin, ngapain saya kerja? Kalau Allah menakdirkan saya kaya, untuk apa saya kerja? Biar saja nanti kekayaan datang. Kita tidak tahu rezeki itu melalui apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu untuk urusan dunia kita. Makanya kita tetap berusaha mencari yang terbaik. Maka demikian juga dengan akhirat itu. Kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk neraka atau surga. Tentu saja kita berharap surga dan dijauhkan dari neraka. Maka seharusnya karena kita belum tahu apakah kita akan menjadi penduduk surga atau neraka, kita berusaha untuk menjadi penduduk surga. Berusaha untuk mendapatkannya sebagaimana halnya kita untuk kehidupan dunia yang juga sudah ditakdirkan, sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendapatkannya.
Jadi jangan sampai kita nanti untuk urusan akhirat saya udah berpegang dengan takdir, entah serah nanti Allah masukkan surga dan neraka, saya nggak perlu beramal. Sementara untuk kehidupan dunia kita katakan, oh saya harus berusaha untuk mendapat kehidupan terbaik. Kenapa kok kita membedakan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia dan urusan akhirat? Jadi mengenai tadi Nabi mengatakan, i'malu. Tugas kita beramal. Insya Allah Allah akan memberikan taufik kepada apa yang sudah ditakdirkan. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari buya-buya yang lain, Buya Doni? Baik Buya, Masya Allah luar biasa Buya penjelasannya Buya. Mungkin ada tanggapan juga dari buya-buya yang lain, dipersilahkan. Atau langsung bertanya aja mungkin ya, kalau nggak ada. Pertanyaan yang baru ya Buya Noval? Iya. Baik, silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum sempat baca semua ini ya, PDF yang dikirim semua. Tapi di situ terlihat dan umumnya terjadi di dalam kitab-kitab ya. Referensinya kan ada Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran dan sunnah dan hadis. Jadi dari situ diambil dasar-dasar hukum. Nah, ini di sini kelahiran Imam Muzani ini kisarannya 100 tahun dari kelahiran Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lainnya. Lebih dahulu lah ya, sekitar berapa tahun tuh? Ya kisaran lebih kurang 100 tahun. Artinya Imam Bukhari kan belum lahir. Imam Muzani mengarang kitab ini. Nah, ini bagaimana penjelasannya tentang pengambilan hukum-hukum hadis-hadis sahih yang ada di dalamnya. Ya mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya Noval. Sehat Buya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, terkait bagaimana dengan hadis-hadis, dalil-dalil yang dijadikan sumber atau acuan dalam menetapkan akidah beliau ini. Apalagi mungkin di sini ya, kalau kita lihat di buku beliau ini, mungkin bisa dikatakan tidak ada ya, mungkin tidak ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang beliau sampaikan. Mungkin ada mungkin beberapa, tapi sebahagian besarnya atau mayoritasnya itu tidak ada. Yang pertama kita pahami bahwasanya ini adalah cara para ulama di zaman dahulu menulis kitab-kitab yang ringkas ya, kitab-kitab yang ringkas yang sudah mereka sarikan dari dalil-dalil yang mereka pahami. Nah, yang jadi pertanyaan Buya Noval tadi, Imam Al-Muzani lahir jauh sebelum Imam Bukhari ya, jauh sebelum Imam Bukhari rahimahumullahu jami'an. Lantas bagaimana dengan hadis-hadis sahihnya? Dari mana datangnya? Padahal sahih Bukharinya belum ada. Ya begitu Bu ya Noval ya? Ya begitu, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya hadis sahih, hadis-hadis yang ada di buku-buku Imam Bukhari ataupun Imam Muslim rahimallahu jami'an, itu bukan tiba-tiba ada muncul hadis tersebut ketika Imam Bukhari atau Imam Muslim ada ya, atau imam-imam ahli hadis lainnya ada. Tapi hadis-hadis tersebut sudah ada sebelumnya. Ya, sudah ada sebelumnya karena hadis adalah hadis Nabi SAW. Hanya saja mereka itu masih meriwayatkannya berdasarkan hafalan saja. Walaupun sebagian sudah ada, karena penulisan hadis secara resmi itu sudah ada di awal abad kedua Hijriah ya. Sebelum Imam Al-Muzani lahir pun sudah ada perintah dari Umar bin Abdul Aziz kepada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ya, untuk menuliskan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi mayoritas itu mereka hafal ya, mayoritas mereka hafal. Ya, sampai datanglah nanti para ulama yang berinisiatif untuk lebih menyeleksi hadis-hadis yang ada.
menyelesaikan hadis-hadis yang bertebaran atau dari hafalan ataupun dari catatan-catatan para ulama yang mereka wariskan turun temurun. Jadi hadis-hadis ini sudah ada sebelumnya. Bahkan kritikan terhadap hadis-hadis sahih atau enggaknya itu sudah ada di zaman sebelum Imam Bukhari rahimahullahu taala menuliskan kitab sahih beliau, ya. Bahkan Imam Malik sendiri pun beliau punya kitab hadis kan, kitab Al-Muwatta. Imam Malik rahimahullahu taala guru daripada Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Jadi hadis-hadis itu sudah ada. Namun mungkin sebahagian buku-buku belum menyeleksi menetapkan hadis ini sahih atau tidaknya. Namun tentu saja mereka yang menulis buku-buku atau buku-buku matan istilahnya ini, mereka sudah menyeleksi mana yang sahih dengan yang tidak sahihnya. Ya, mana bisa dijadikan dalil dengan yang tidak bisa dijadikan dalil. Kalau seandainya ada ikhtilaf di antara mereka terkait masalah hadisnya sahih atau enggaknya, tentu mereka punya standar-standar masing-masing, ya, standar tertentu yang mereka jadikan acuan untuk menilai hadis itu sahih atau tidaknya. Termasuk misalnya Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi murid dari Imam Syafi'i itu juga yang menjadi ahli hadis. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya tidak adanya kitab-kitab sahih, ya, kitab-kitab yang kita kenal sebagai kitab sahih, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim sebelum atau pada masa Imam Al-Muzani bukan berarti hadisnya tidak ada yang sahih ketika itu, ya. Ada hadis-hadis sahih yang mereka lebih berpatokan kepada riwayat hafalan para guru-guru mereka, ya. Namun karena saya katakan tadi tidak menafikan ada ulama yang sudah menulis, ya. Ada ulama yang sudah menulis bahkan secara resmi diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan beliau di awal abad kedua Hijriah itu, beliau memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada acuannya, Bu, ya. Bukan semata-mata datang dari olah yang hasil kepala mereka tanpa berdasarkan dalil atau tanpa berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian juga Al-Quran juga sudah ada, ya. Al-Quran yang menjadi acuan juga sudah ada di zaman mereka semuanya. Karena semuanya itu kan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mungkin itu, Buya Noval. Ya, terima kasih Buya Tholib. Yang jadi persoalan di zaman sekarang ini kan di dalam kita memahami agama, umat-umat kita belakangan ini, ya, itu kan terfokus kepada hadis sahih. Nah, kan begitu, ya. Jadi istilahnya sekarang tuh kalau ada sesuatu memahami, apalagi akidah, ya, ini Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ini udah tertanam untuk kita mempelajari agama lah pada hari ini. Nah, itu bagaimana? Walaupun, ya, dikatakan tadi sebenarnya di situ sahih, nggak mungkin nggak sahih, ya, karena ulama sekaliber beliau itu mengarang mendalilkan suatu dalil, nggak mungkin nggak sahih. Tapi cara kita memahami hari ini, kita kan hari ini memahami hadis ini sahih, Bukhari, Muslim dan segala macamnya. Nah, ini persoalan mungkin. Bagaimana itu menjelaskannya, Buya? Terima kasih. Kurang paham saya maksud Buya Noval. Gimana ini maksudnya? Ya, hari ini kan kita kan misalnya berargumentasi kalau untuk beragama itu kan harus berdalil, ya. Ya, berdalil dengan halil yang sahih. Hadisnya sahih. Hadis sahih itu kan kalau sekarang kan udah instan, ya. Udah ada ini sahih nih. Nah, gitu loh. Sementara di zaman banyak. Sementara di zaman itu belum instan. Jadi persoalan kita untuk memahami kitab-kitab terdahulu itu seperti kitab itu, hadis yang instan ini belum ada gitu. Jadi bagaimana caranya itu mencocokkannya? Begitu, Buya. Baik, saya coba, ya, mudah-mudahan nyambung dengan pertanyaan Buya Noval ini. Yang pertama,
kriteria hadis-hadis sahih itu ditetapkan oleh para ulama yang memang bergelut di dalam masalah hadis. Terutama sekali yang mereka perhatikan adalah masalah sanadnya. Ya, masalah sanadnya. Ya, apakah dia sanadnya benar atau tidaknya. Atau dikatakan oleh para ulama kapan sebuah hadis dikatakan sahih apabila sanadnya bersambung, dinukilkan oleh orang-orang yang kuat hafalannya, istiqamah atau adil istilahnya dalam istilah hadisnya, kuat dalam menjalankan agama, istiqamah dalam menjalankan agamanya, kemudian tidak ada ilahnya, tidak ada celahnya dari hadis tersebut, dan kemudian hadis tersebut tidak menyalahi riwayat dari orang-orang yang lebih kuat. Intinya di sini adalah para ulama rahimahumullahu taala sudah menetapkan kriteria-kriteria standar untuk menetapkan hadis sahih. Itu di zaman mereka, ya, di zaman mereka. Kemudian di zaman kita orang instan, seperti bilang katakan, gampang kita menemukan oh ini hadisnya sahih, oh tidak. Ya, ini hadisnya tidak sahih. Apalagi sudah ada dibukukan, misalnya Imam Bukhari sudah ada buku sahihnya. Sebelum Imam Bukhari mungkin masih ada tercampur baur antara hadis sahih dengan enggak. Kalau sekarang kan sejak Imam Bukhari sudah ada hadis sahihnya. Kemudian juga di zaman kita, di zaman digital ini, big data sudah punya. Pendapat-pendapat para ulama terkait hadis tersebut sudah ada. Tinggal kita sekarang mengklik ini hadisnya apa, kemudian apa lafadznya, kemudian kita klik, akan muncul apa perkataan ulama terhadap hadis tersebut. Apakah dia sahih atau tidak. Nah, lantas bagaimana dengan kita menyikapinya? Ya itu berarti sebenarnya itu adalah suatu suatu keistimewaan untuk kita gampang mencari hadis sahih lagi. Ya, dalam artian dengan menggunakan teknologi yang ada kita bisa mengetahui hadisnya itu sahih atau tidak. Kalau kita memang konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan hadis sahih tanpa memandang apakah ini bab akidah, bab fikih, bab muamalah kita sesama manusia, selama kita berkomitmen mengatakan kalau hadisnya sahih, maka kita melaksanakannya. Kalau hadisnya nggak sahih, maka kita akan menjauhinya atau tidak akan melaksanakannya. Itu sebenarnya membantu kita di zaman sekarang ini, ya, karena kita dengan mudah bisa mengetahui hadisnya sahih atau enggak berdasarkan data-data yang sudah dihimpun di dalam apakah dalam aplikasi atau di dalam web dan sebagainya. Namun kadangkala orang ketika dia mengetahui ada dalil yang sahih, sementara dia sudah punya pemahaman tertentu, keyakinan tertentu. Nah, di sini timbul perperangan antara dia dengan dirinya, dengan dalil yang ada. Apakah dia akan mengikuti dalil yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh para ulama sahih, atau dia akan tetap melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan dia selama ini atau yang sudah diyakini selama ini, padahal bertentangan dengan dalil yang dia dapatkan dari aplikasi atau dari mananya, itu adalah dalil yang sahih. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, harus berprinsip sebagaimana yang banyak disebutkan oleh para ulama yang mereka nukilkan dari para imam-imam, termasuk diantaranya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi, apabila sebuah hadis itu sahih, maka itulah mazhab saya, itulah pendapat saya, kata para imam tersebut, termasuk Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Kalau kita berkomitmen seperti itu, sebenarnya akan lebih mudah bagi kita dibanding ulama yang dahulu untuk melaksanakan ajaran Islam. Kalau di zaman dahulu mungkin mereka tidak menemukan hadis yang sahih tersebut, tidak menemukan atau belum sampai kepada mereka ilmu tentang bahwasanya ada hadis Nabi SAW terkait masalah ini. Karena mungkin mereka berjauhan, komunikasinya jarang, dan hadis itu tidak sampai kepada mereka. Tapi kalau di zaman kita sekarang ini, kita bisa cari, kita bisa ketahui, oh ini hadisnya sahih. Nah, yang jadi masalah tadi apa? Pertentangan di antara apa yang sudah kita yakini dengan apa yang ada di dalam dalil. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka punya kaidah
mengatakan istadil thumma i'taqid. Cari dalilnya terlebih dahulu, baru yakini dan amalkan apa yang ada di dalam dalil. Jadi dalam hal ini, acuan utama kita, atau istilah orang sekarang, panglimanya adalah dalil. Kalau dalil mengatakan A, sementara selama ini kita mengatakan B, maka kita harus mundur. Mengatakan A. Mengikuti apa yang dikatakan oleh dalil. Sementara, para ulama mengatakan, sementara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka membalikkan kaidah tersebut. Bagaimana kaidah mereka? I'taqid tsumma istadil. Yakini terlebih dahulu sebuah permasalahan, baru setelah itu cari dalilnya. Seperti misalnya, ya mungkin masalah muamalah, mungkin Ustaz Irwandi yang lebih tahu. Oh, saya ini selama ini sudah bermuamalah dengan riba misalnya. Walaupun selama ini saya menganggap itu riba itu halal, misalnya masalah bunga bank atau sebagainya. Namun ketika dia baca-baca dalil, oh ternyata riba bank itu haram misalnya kan. Ya itu memang seperti itu, riba bank itu haram. Namun nih, karena dia perperangan antara dia dengan dirinya dan dalil tadi, dia lebih mengedepankan diri dia, hawa nafsunya, maka dia akan mencari celah-celah sebagaimana supaya riba atau bunga bank tadi menjadi halal. Maka akan dicarilah fatwa-fatwa ulama yang membolehkan. Nah, itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengenalkan kaidah yang dibalik oleh kaidah Ahlussunnah tadi. Mereka i'taqid, mereka yakini dulu, ini halal. Masalah dalil cari nanti, cari belakangan. Pasti ada ulama yang akan mengatakan itu halal, seperti itu. Sementara kalau Ahlussunnah enggak. Ketika ayat atau hadis mengatakan haram, udah, mereka walaupun sebelumnya meyakini itu adalah halal, ketika bertemu dengan dalil yang sahih mengatakan haram, maka mereka tinggalkan. Mungkin itu Buya. Apakah sudah menjawab atau belum? Allahu a'lam. Baik. Ya. Baik ya. Bisa kita Gimana, Bu kembalikan Nova? coba kita kembalikan ke Buya Doni. Baik. Silakan. Sedikit dia. Terima kasih Buya Talib penjelasannya. Saya ingin menanggapi sedikit Buya Noval. Justru kitab Syarhus Sunnah ini karangan Al-Muzanni ini justru di situ keunikan dan kelebihannya Bu ya, bahwa saya amati sekilas di dalam kitab ini itu sangat sedikit atau bahkan sangat jarang mencantumkan dalil Al-Quran dan Sunnah atau hadis seperti itu. Jadi memang di dalam kitab ini sangat sedikit atau jarang ada hadis-hadis Nabi yang mana kalau sekarang ini sudah ada standarisasinya, ini sahih, ini hasan, ini doif dan segala macam seperti itu. Dan keunikannya bahwa kitab ini kita bisa pelajari harus memang ada guru untuk mensyarahkan, menjelaskannya, karena itu sudah rangkuman atau diambil dari Al-Quran dan hadis sendiri, dan memang tidak dicantumkan ini hadisnya begini, ayatnya begini, tidak seperti itu. Jadi untuk kategorisasi bahwa hadis-hadis dalam kitab ini memang justru sangat jarang ada hadis yang membuat pertanyaan kita, ini hadisnya sahih atau tidak. Justru di dalam kitab ini itu sangat jarang menyebutkan hadis-hadis atau Al-Quran yang memang sudah dibahasakan menggunakan bahasa mu'alif atau pengarang kitab itu sendiri, Bu ya. Itu yang saya pahami, sehingga memang kita belajar dari kitab Syarhus Sunnah ini harus memiliki guru untuk mensyarahkannya supaya kita menjadi lebih paham dan mengerti. Itu yang saya tangkap, Bu ya. Selanjutnya tadi mungkin ada dari Buya yang lain yang mau bertanya ya. Siapa tadi? Mohon maaf sebelumnya. Ada yang mau bertanya lagi? Itu ada Ibu yang angkat Siti tangan. Sadia ya? Itu ada yang raisen. Iya, naam. Ya, silakan Ibu Siti Sadia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akan Buya, ada izin untuk bertanya.
Buya itu sebagaimana tujuan hidup manusia itu adalah sebagai khalifah di bumi yang tercakup dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Makna khalifah di sini adalah amanah ilahi untuk menjadi wakil Allah di bumi yang bertugas sebagai memimpin, mengelola, dan memakmurkan kehidupan dengan berpedoman pada aturannya. Pertanyaan Ana, bagaimana jika seorang khalifah justru melakukan kerusakan? Apa konsekuensinya dan bagaimana mekanisme untuk mengoreksi seorang pemimpin atau khalifah yang zalim? Lalu, apakah setiap manusia individu adalah khalifah ataukah konsep ini hanya untuk kelompok atau pemimpin formal? Bagaimana implikasinya terhadap tanggung jawab pribadi kita? Mohon penjelasannya, syukran. Baik, langsung Bu ya. Ya, silakan Oke. Mas Bu ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Tapi terlebih dahulu saya ingin memberikan semacam koreksian ya. Tugas utama manusia itu di muka bumi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belajar dalam kaidah bahasa Arab, menggunakan adatul hasar. Adatul hasar itu adalah untuk membatasi tujuan penciptaan manusia, jin dan manusia dengan menggunakan kata-kata atau kalimat ma kemudian diiringi dengan kata-kata illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ditafsirkan para ulama untuk mentauhidkanku. Kemudian atau dengan bahasa lainnya kalau kita terjemahkan, aku menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepadaku atau mentauhidkanku. Itu yang pertama ya. Sementara keberadaan kita sebagai khalifah yang mana disebutkan dalam Al-Baqarah itu adalah untuk memakmurkan bumi ini sendiri ya. Walaupun istilah khalifah itu sendiri kemudian direpresentasikan atau dimaknai dengan pemimpin ya, pemimpin dalam berbagai levelnya. Tentu saja pemimpin tertinggi adalah khalifah, kalau di kita mungkin presiden. Ketika di zaman dahulu negara Islam belum disekat-sekat oleh batas-batas teritorialnya, maka khalifah adalah orang yang paling bertanggung jawab, paling tinggi jabatannya yang untuk mengatur umat Islam. Nah, yang jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana cara kita menasehati atau meluruskan pemerintah atau pemimpin ya, orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kita umat manusia atau umat Islam khususnya, sementara dia tetap berlaku zalim. Kita sebagai manusia atau sebagai rakyat bawahan tentu saja juga mengukur sejauh mana suara kita akan didengar. Dan sejauh mana suara kita didengar, demikian juga nanti kita akan menyampaikan nasihat. Kalau seandainya suara kita itu bisa sampai kepada orang yang menjadi pemimpin kita, atau misalnya kita presiden misalnya, suara kita bisa sampai dan akan didengarkan oleh pemimpin tersebut, maka sampaikan suara kita tersebut. Apapun caranya selama masih diizinkan secara syariat. Apakah bisa bertemu langsung, silahkan. Kalau sekarang misalnya dengan WA mungkin ada pengaduan disampaikan melalui itu, ataupun apa sarana lain yang diberikan yang tidak melanggar syariat. Maka itu disilakan memberikan nasihat. Makanya bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah saling memberikan nasihat kita. Ya, saling mengingatkan antara kita. Di antaranya kepada siapa? Li'a'immatil muslimin. Untuk para pemimpin-pemimpin umat Islam. Jadi tugas kita, kalau seandainya kita bisa melakukannya.
Ya, kalau kita bisa melakukannya ya alhamdulillah bisa. Kalau kita bisa bertemu langsung maka itu boleh juga. Namun para ulama menjelaskan, menggarisbawahi, dalam menasihati pemimpin tersebut jangan sampai kita memberikan atau menyebutkan kelemahan-kelemahannya di depan khalayak ramai. Karena kalau yang dikatakan seperti apa, yang dilakukan seperti itu, maka itu bukan nasihat namanya, tapi namanya adalah fadhihah, membuka aib dia. Orang, tabiat manusia itu apabila aibnya dibuka di depan orang ramai, maka dia akan memunculkan sikap denial, membela diri, akan membenarkan apa yang dilakukannya walaupun itu salah. Tetapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak vulgar atau tidak di depan khalayak ramai, kemungkinan untuk menerima itu ada. Itu kalau kita punya kemampuan sampai di situ. Itu sama sekali adalah orang-orang yang punya link atau punya jabatan atau punya koneksi kepada para pemimpin itu. Maka mereka adalah orang-orang yang terutama sekali harus memberikan nasihat. Kalau seandainya tidak bisa, kemudian kita melakukan mungkin hal-hal yang sampai pada kekerasan, maka itu dilarang dalam agama kita. Menasehati pemimpin bukan melakukan hal-hal yang merusak. Bahkan kalau seandainya pemimpin tersebut yang ingin kita nasihati dan justru akan memberikan mudarat yang lebih besar kepada kita, maka kita diminta untuk bersabar menghadapinya. Itu prinsip yang diajarkan oleh agama kita ya dalam atau lebih tepatnya untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian apakah setiap kita itu pemimpin? Itu kembali kepada level kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian itu bertanggung jawab atau akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin atau apa yang dia dapatkan amanah untuk menjaganya. Jadi kalau ditanyakan apakah setiap pemimpin kita pemimpin? Kalau dilihat dari sisi ini iya. Setiap kita adalah pemimpin. Paling tidak minimal pemimpin untuk diri sendiri. Pemimpin kalau kepala keluarga, pemimpin untuk keluarganya. Kalau ibu rumah tangga, sebagaimana dikatakan dalam hadis tersebut, dan seorang wanita adalah pemimpin atau yang mengatur di dalam rumah tangganya, di dalam rumahnya, bukan mengatur suaminya, tapi kondisi atau hal-hal yang terjadi di rumah itu menjadi tanggung jawab seorang wanita atau seorang istri. Namun di atas dia tetap ada suami. Ya, di atas dia tetap ada suami. Subhana Allah Subhanahu wa taala katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu tadi, apakah semua kita pemimpin? Dilihat levelnya, kalau disesuaikan dengan level, maka setiap kita adalah pemimpin. Mulai dari level yang paling bawah, tidak pemimpin, tentu saja pemimpin itu bertingkat. Sebagaimana dalam kita ketahui juga, dalam bernegara pun pemimpin itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada pemimpin yang untuk level negara, ada yang level provinsi, ada level daerah tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2, kemudian ada kecamatan dan seterusnya, sampai kepada pemimpin di dalam rumah tangga dan bahkan untuk diri kita masing-masing. Ya, mungkin itu Bu ya jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Nah, ya, syukran Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, ya. Buya, kita masih lanjut sesi diskusi atau lanjut bahas kitab dulu, Bu ya? Bagusnya diskusi aja kali ya. Waktu tanggung juga. Iya, serah waktu tanggung kayaknya. Karena Ya, pembahasannya udah terkait masalah iman lagi, sudah Ya, agak berbeda dengan yang di atas. Baik, Buya, kita berikan kesempatan kepada Buya Hadison. Silakan, Buya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembali sedikit ke atas tadi ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika beliau berada di surga.
Tadi dikatakan bahwa Nabi Adam itu ditakdirkan memakan larangan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya, sehingga atas dosa yang dilakukannya itu sehingga beliau apa dikeluarkan dari surga dan naik ke bumi. Nah, pertanyaan saya, apakah eh, dosa yang dilakukan, katakanlah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu merupakan skenario dan memang keinginan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan untuk memakan larangan itu, atau memang keinginan dari Nabi Adam sendiri sehingga untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau itu memang merupakan kehendak dari Allah, maka artinya bukankah itu dikatakan kalau memang Allah yang menginginkan berarti dia tidak berdosa. Tapi kalau memang itu keinginan Nabi Adam secara dari hawa nafsunya, maka itu boleh dikatakan perbuatan dosa. Nah, apakah, mohon maaf, apakah saya takut apa yang saya sampaikan ini salah, tapi mohon diluruskan. Terima kasih, Buya Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Buya Doni. Ya, baik Buya. Silakan Buya. Oke. Baik. Pertama kita perlu memahami bahwasanya apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di dunia ini, apapun dia, apakah dalam bentuk amal soleh ataupun amal taleh atau dosa, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, semuanya itu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian yang terjadi di alam semesta ini, baik di langit ataupun di bumi, yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, apakah yang terjadi itu semuanya dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini perlu kita pilah. Karena kalau sesuatu kita katakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kalau seandainya semua yang terjadi itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kekufuran, kemaksiatan pasti diridai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini membedakan antara sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan sesuatu yang terjadi sesuai dengan keridaan atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di muka bumi pasti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang terjadi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak semua yang terjadi itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tetap terjadi. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah membagi permasalahan ini antara iradah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah yang pasti terjadi dan iradah yang sifatnya syar'iyah yang hanya terjadi sesuai dengan apa yang Allah cintai saja, atau yang sesuai terjadinya itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadinya itu pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya kehendak syar'iyah, atau masyiah syar'iyah atau iradah syar'iyah. Sementara yang kauniyah itu semuanya pasti terjadi, mau Allah cinta atau enggak. Ya. Nah, terkait dengan kemaksiatan itu pasti terjadi karena berdasarkan kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Sementara
yang ketaatan, amal saleh yang dilakukan oleh manusia itu di dalamnya adalah sesuai dengan kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah sekaligus kauniyah. Dia terjadi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi dengan Adam alaihi salam sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah juga menetapkan bagi dia bahwasanya dia akan melewati ujian. Pasti akan melewati ujian, dan ujian itu adalah dalam bentuk larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihi salam. Ya, larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihi salam. Lantas apakah Adam melakukan ketika melakukan kemaksiatan tersebut hanya berdasarkan hawa nafsu atau apa? Tadi kita sudah katakan bahwasanya Allah sudah memberikan petunjuk rambu-rambu. Kalau ini dilarang, maka akibat akan diusir dari surga. Kalau ditaati, maka akan tetap di dalam surga. Permasalahannya adalah Nabi Adam alaihi salam mengikuti bujuk rayu setan atau bujuk rayu iblis, sehingga dia terperdaya dan melanggar larangan Allah SWT. Dan ketika Nabi Adam melanggar itu, apakah dia dipaksa oleh iblis? Tidak, dia tidak dipaksa. Dia melakukannya sesuai dengan apa yang diingininya. Nah, ini yang kita katakan tadi, Allah berkehendak Adam nanti pasti akan makan, Adam pun berkehendak memakannya, maka terjadilah dia, klop dia. Ya, terjadi klop yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hal ini apa yang dikatakan tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, Adam berkehendak dan kehendaknya itu cocok dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun mendapat ujian dan mendapat siksa. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rambu-rambunya, sudah memberikan penjelasan kalau ini dilanggar maka akan diberikan siksaannya atau diberikan ada hukuman, ya. Hukumannya diturunkan ke dunia. Koreksi tadi, bukan naik ke dunia tapi diturunkan ke dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihbita, ya. Turun kalian ke bumi. Jadi kembali kita kepada apa yang ditanyakan tadi. Lantas pertanyaan tadi gimana, Mas Doni, Buya Doni? Ya, jadi kalau memang keinginan Allah berarti Nabi Adam tidak salah. Tapi kalau memang Nah, itu keinginan Nabi Adam berarti Nabi Adam yang salah. Gitu ya. ya itu Bagaimana tadi kan cara kita memahami? katakan bahwasanya Nabi Adam punya keinginan, ya, punya keinginan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambunya. Sama dengan kita dalam kehidupan dunia ini, Allah sudah memberikan rambu-rambu. Ini kalau mencuri berdosa, kalau kamu nggak mencuri maka kamu nggak berdosa, kan seperti itu. Atau kalau kamu melaksanakan amal soleh, kamu mendapat pahala. Kalau kamu melanggar atau tidak melakukan apa yang Allah wajibkan, kamu berdosa. Nah, kita yang memilih kan. Tapi pilihan kita itu pasti sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Tapi kan kita tidak tahu Allah menentukan kita akan memilih yang baik atau yang buruk. Kan seperti itu. Itu tidak ketahui, itu rahasia Allah. Yang sudah Allah tetapkan untuk kita itu apakah dia yang baik atau yang buruk. Kita yang akan memilih juga. Memilih sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan. Ya, demikian juga Adam tadi. Memilih sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilihan dia itulah yang menyebabkan dia mendapat ganjaran pahala ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwasanya oh kan Allah juga yang menentukan terus dia nggak berdosa. Bukan masalah seperti itu. Kita sudah diberikan juga pilihan. Pilihan kita itulah yang menyebabkan kita mendapat dosa atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya itu, saya tegaskan lagi, tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Tapi kita tidak tahu apa yang ditetapkan itu. Maka kita tahunya apa? Yang kita pilih. Itulah yang kita akan pertanggungjawabkan. Sesuatu yang tidak kita pilih dengan sengaja, kita pilih dengan rambu-rambu yang kita ketahui, maka kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti ini. Ketika seorang melakukan sesuatu karena dia tidak tahu, ya, karena dia tidak tahu, atau karena dia ya tidak tahu, jahil misalnya.
orang yang memakan makanan di meja yang terhidang, dia mengira itu makanan dia. Pada hakikatnya bukan makanan dia. Tapi dia tidak tahu kalau itu bukan makanan dia. Yang dia tahu itu adalah makanan dia, maka dia akan memakan. Secara syar'inya dia tidak berdosa memakan punya orang tersebut, walaupun dia punya kewajiban karena sesama manusia, hukuman kompensasi atau ganti rugi harus dia lakukan. Tapi secara dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa ya, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena atas dasar kebodohan. Demikian juga misalnya ketika seorang melakukan perbuatan dosa yang dia tidak tahu atau tidak menyangka perbuatan itu boleh, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia, tidak akan dia disiksa. Kecuali kalau dia sudah tahu, diberi rambu-rambu oleh Allah, kemudian dia tahu bahwasanya itu dosa dan tetap dia lakukan, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaannya. Contoh yang sering atau mungkin yang sering kita dengar atau mungkin yang bisa kita pahami dengan mudah adalah masalah riba. Seseorang yang melakukan tindakan amalan perbuatan riba tanpa sepengetahuan dia bahwasanya itu adalah perbuatan riba, maka dia tidak berdosa. Tetapi ketika dia sudah tahu itu riba, kemudian dia tetap melakukannya, nah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa untuk dia. Memberikan siksaan atau ancaman hukuman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, bukan itu, illa ma qad salaf. Apa ayatnya? Alladzina ya'kuluna riba itu. Bentar ya. Buya, boleh Ya. tidak dinarasikan, Buya? Saya kembali ke pertanyaan saya tadi ya, sedikit ya saya tambahkan ya. Saya pernah ditanya oleh jemaah ya dalam sebuah kajian saya gitu ya. Sebetulnya saya bukan mengkaji soal apa yang terjadi pada Nabi Adam, tetapi pertanyaan itu begini, apabila andai kata gitu ya, andai kata Nabi Adam tidak melakukan dosa dan memakan larangan yang telah diperingatkan oleh Allah, maka boleh tidak dikatakan atau dinarasikan bahwa tidak akan mungkin ada manusia kalau Nabi Adam tidak berbuat dosa di surga, dan tidak mungkin ada manusia di atas permukaan bumi. Apakah boleh pernyataan itu? Apakah bisa pernyataan itu diterima? Nabi ya, terima kasih. Baik. Permasalahan ini sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa yang disampaikan. Masya Allah, ini ada yang ngirimkan ayatnya. Nabi Adam alaihi salam sebenarnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ketika Nabi menceritakan terjadi dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam, ya, di mana Nabi Musa seolah-olah menyalahkan Nabi Adam alaihissalam karena telah melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, Anda ini adalah bapak kami. Ya, maksudnya bapak yang pertama ya, nenek moyangnya. Khayyabtana, kamu telah mengecewakan kami ini. Kenapa? Wa akhrajtana minal jannah, kamu telah mengeluarkan kita dari surga. Seharusnya kalau kamu nggak buat begitu dosa ini, berarti kita akan menjadi tetap di surga, kan seperti itu. Ya begitu Buya ya. Kemudian
Apa kata Nabi Adam? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Musa, ya Musa, Allah Subhanahu wa taala istafaka bi kalamihi. Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kelebihan-kelebihan Nabi Musa. Istafaka bi kalamihi. Allah Subhanahu wa taala memilihmu untuk menyampaikan kalamnya, memilihmu untuk berbicara langsung denganmu. Ya. Itu keistimewaan Nabi Musa kan, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga wa khatta laka biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuk kamu kitab. Khat, ya, Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat dan sudah dalam bentuk tertulis. Kemudian apa kata Nabi Adam? Atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Apakah kamu, wahai Musa, menyalahkanku untuk sebuah urusan yang sudah Allah takdirkan sebelum Allah SWT menciptakanku 40 tahun lamanya, kata Nabi Adam alaihissalam. Jadi nggak ada alasan bagimu untuk menyalahkanku karena itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penghujung hadis Nabi SAW mengatakan fahajja Adamu Musa. Fahajja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa, kata Nabi SAW. Jadi perbuatan atau tindakan yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak untuk dipersalahkan. Kemaksiatan yang sudah terlanjur dilakukan itu bukan untuk dipersalahkan selama seseorang mau bertobat. Kan Nabi Adam alaihissalam juga sudah bertobat. Makanya para ulama mengatakan seseorang untuk melakukan maksiat tidak boleh berhujah itu takdir. Nggak perlu kita katakan itu takdir juga. Mungkin seperti itu Bu ya. Kemudian terkait tadi ayat yang tadi mana tadi yang disampaikan tadi ketika seseorang melakukan mana dia tadi, maaf sebelumnya. Ya ini yang pertama mana tadi? Oh iya, ini ada ayatnya. Ya, ada ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Jadi sesuatu yang dikerjakan sebelum itu yang dia tidak tahu itu riba, falahu ma salaf. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya tidak tahu. Tidak dia sengaja ketika dia sudah tahu. Tapi kalau dia tahu, udah tahu ini ribanya haram. Kemudian dia pura-pura tidak tahu, ya pura-pura tidak tahu, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia. Jadi demikian juga dengan misalnya masalah pokoknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang sebelum ya tahu. Misalnya dulu di zaman jahiliyah itu apa? Ketika mereka menikahi istri orang tua, istri bapaknya atau ibu tirinya kan. Dulu zaman tradisi jahiliyah kan seperti itu. Maka ketika ayat datang atau Al-Quran menjelaskan bahwasanya itu diharamkan, Allah katakan apa? Illa ma qad salaf. Kecuali yang sudah sebelum, yang sudah berlalu itu dimaafkan oleh Allah. Karena itu mereka belum tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi kembali kita kepada permasalahan tadi, kalau larangan itu dilakukan oleh seorang, berarti dia tahu larangan. Ada rambu-rambunya. Kemudian tetap dia lakukan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi dia karena dia tetap melakukan. Dia punya pilihan. Walaupun ya kita garis bawahi pilihannya itu memang sudah sesuai dengan apa yang Allah lakukan, Allah takdirkan, tapi bukan menjadi hujah bagi kita Allah mentakdirkan begitu. Mungkin begitu Buya. Kalau ada tambahan dari Buya yang lain biar kita berbagi ilmu biar nggak satu arah. Assalamualaikum, mohon izin boleh tambah Buya? Ya silakan. Boleh tambah. Enggak, mohon izin maksudnya mungkin ingin mencoba menyampaikan apa yang ada di benak Ambo Buya. Ya boleh, tapi minta izin Buya Doni. Bagaimana nih Buya Doni ya? Oh, iya. Karena beliau moderatornya. Ya, silakan. Iya, Ustaz baik. Jundi silakan. Assalamualaikum, jazakumullah khair Buya Doni.
Sebelumnya mohon maaf Buya-buya semuanya, terkhusus wabil khusus Buya Talib, jazakumullah khair. Qadarullah hamba mengikuti Zoom kali ini masih berada di jalan gitu. Mohon maaf dan mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum Buya Talib. Mungkin lebih kurang, mungkin yang Abu Tangko lebih kurang Buya dari Kalau penjelasan bisa bahasa Buya tadi. Indonesia Bu ya, karena kita Oh ya, nggak semuanya bisa berbahasa Minang. baik baik Buya. Lebih kurang tadi, mungkin lebih kurang saya mencoba untuk menangkap, menguraikan yang saya tangkap tadi terkait pertanyaan ataupun ungkapan dari Buya Hadison dan kemudian diuraikan oleh Buya Thalib terkait apakah yang dilakukan oleh Nabi Adam itu dalam bentuk kesalahan itu atas kehendak Allah atau kehendak Nabi Adam gitu. Sampai tadi dikatakan mungkin kalau itu kehendak Allah berarti kan nggak masuk kategori dosa kan gitu. Mungkin Ambo teringat dengan sebuah hadis, potongan hadis lah. Pada prinsipnya kan segala yang terjadi itu kan atas kehendak Allah kan gitu. Termasuk semuanya sudah ditakdirkan. Al-qadaru sirrullah. Ya. Bunyi hadisnya lebih kurang takdir itu adalah rahasia Allah. Nah, jadi poin rahasianya ini artinya apa? Kalau ditanyakan apakah ini kehendak Allah atau bukan, pasti kehendak Allah kan gitu. Dan apakah ini kehendak Nabi Adam? Betul juga kehendak Nabi Adam. Wah, seperti Buya Talib sampaikan tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Tapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah, kan gitu Bu ya. Nah, untuk lebih dekat kepada pemahamannya mungkin lebih kurang begini yang pernah Anda dengar. Bahwa kehendak manusia itu terbatas gitu. Namun kehendak Allah lebih sempurna. Sebagaimana rencana Allah, takdir Allah, semua yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah kesempurnaan. Ya kan? Tapi semua yang keterbatasan, ya kan, kesalahan, kekurangan itu nisbatnya kepada makhluk, pada manusia gitu. Nabi SAW bersabda, "Wa syarru laisa ilaik." Semua keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepada Engkau ya Allah kan gitu. Nah, jadi artinya di sini untuk memahami poin tadi kisah Nabi Adam ini, Nabi Adam memang jatuh dalam dosa sebagaimana yang Buya Talib sampaikan tadi. Dan dosanya Nabi Adam sebagaimana setiap dosa, setiap bahkan kekufuran, kesyirikan, itu semua atas kehendak Allah, tidak pernah terjadi kesyirikan, kekufuran, keburukan sekalipun pasti di bawah kehendak Allah kan gitu Bu ya. Nah, sehingga poinnya itu mungkin semua keburukan-keburukan itu, ya mungkin sebagian orang yang mengganjal di benak pikiran kita kalau menangkap ya bahwa ini adalah kehendak dan takdir Allah ini berupa keburukan, termasuk kisah Nabi Adam, ya mungkin mengganjal di benak pikiran itu kenapa Allah menghendaki keburukan kan gitu, ya kan? Ya mungkin simpelnya seperti yang Buya Talib sampaikan bahwa ya setiap Bani Adam itu kan pasti bersalah, sebagaimana Nabi Adam gitu. Cuman bagaimana wa khairu khata'ina tawwabun kan gitu. Nah, jadi semua yang terjadi itu seperti sebagaimana Nabi Adam berbuat salah itu atas kehendak Allah kan gitu. Allah menciptakan iblis sebagaimana Allah, jangankan Nabi Adam yang berbuat salah. Allah menciptakan iblis itu kan suatu keburukan yang lebih daripada itu. Ya kan? Yang mungkin tidak bisa ditangkap oleh akal ini kenapa Allah menciptakan iblis gitu. Alangkah indahnya mungkin kita berpikiran akal kita ini Allah tidak menciptakan iblis, semua kita masuk surga kan gitu Bu ya. Nah, jadi kata ulama bahwa takdir ataupun termasuk kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya kan gitu. Pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmah ini ada yang masuk terjangkau oleh akal logika manusia, ada yang tidak kan gitu. Yang masuk mungkin Allah jelaskan juga bahwa itu masuk kan. Ada ayat-ayatnya kan. Tapi ada juga hikmah
yang tidak terjangkau oleh kita. Semua yang Allah lakukan, yang Allah kehendaki, termasuk kesalahan Nabi Adam, Allah takdirkan Adam bersalah. Allah ciptakan iblis yang terlaknat, ya kan? Tapi itu hikmahnya itu pasti ada, kan gitu. Nah, jadi poin pentingnya itu bagaimana kita meyakini di sini, ya mungkin walaupun tidak masuk akal, tapi diterima di akal. Maksudnya apa? Maksudnya Allah kan tidak mungkin semua yang apa yang Allah kehendaki pasti masuk di akal. Hanya saja apa? Tidak mungkin tidak ada hikmahnya, kan gitu Bu ya. Ya, hanya saja kita mungkin tidak bisa menangkap hikmahnya. Terutama puncaknya keburukan yang mungkin yang ada itu yang pernah yang kita lihat adalah Allah menciptakan iblis laknatullahi alaih. Gitu. Jadi ala kuliah Bu ya, terakhir kesimpulannya mungkin yang lebih kurang yang Anda tangkap, intinya hatta salahnya Nabi Adam sebagaimana Allah menciptakan iblis itu semuanya kehendak Allah, semua keburukan dinisbatkan kepada makhluk dan semua kebaikan hanya disebutkan kepada Allah gitu. Sehingga sebagaimana kita makhluk yang semuanya keterbatasan, ya, semua yang kita miliki kemampuan, kehendak, semua yang disebutkan kepada manusia ini penglihatan, pendengaran, akal, jangkauan semua kita terbatas, tapi jangkauan Allah tidak terbatas. Allahu a'lam. Lebih kurang seperti itu. Intinya Allah Maha sempurna dengan semua kehendaknya. Hanya saja mungkin ada yang terjangkau, ada yang tidak. Barakallahu fikum. Mungkin lebih kurang itu ya. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Ustaz Jundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin dari bisa saya komentari sedikit Buya. Ya, silakan Buya. Maka jazakumullah khair kepada Ustaz apa tadi Buya, apa tadi itu? Ustaz Jundi Abu Daud. Ustaz Jundi Abu Daud. Ahlan wa sahlan Ustaz Jundi. Jazakumullah khair apa yang sudah antum sampaikan. Memang benar apa yang antum sampaikan itu. Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Manusia yang dipertanyakan kenapa melakukan gini. Kalau Allah tidak perlu dipertanyakan. Dalam hal ini perlu juga kita, karena kita sekarang sedang membahas atau mendiskusikan permasalahan ini, supaya nanti jangan timbul pemahaman di antara kita bahwasanya kalau kehendak manusia Allah nggak ikut campur. Nah, jangan sampai itu timbul nanti. Sehingga kita perlu menegaskan bahwasanya apapun yang terjadi ini, mau yang baik atau yang buruk, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti kalau itu tidak kita tegaskan, maka khawatirnya nanti kita akan berpikiran bahwasanya ketika manusia berbuat buruk, maka itu hanya kehendak dia, kehendak manusia. Dan ini berbahaya. Kalau dalam keyakinannya itu hanya semata-mata karena kehendak manusia. Kenapa demikian saya katakan berbahaya? Karena kita membahas ini permasalahan ya, sedang membahas permasalahan, bukan masalah adab. Kita kalau bahas masalah adab lain lagi nanti. Yang antum sampaikan tadi benar, saya tidak membantahnya. Namun di sini kita supaya jangan sampai timbul di dalam pikiran kita sebagai seorang mukmin bahwasanya ada kehendak manusia yang mengalahkan kehendak Allah. Maksudnya begini, ketika Allah seorang manusia ingin berbuat maksiat, dia katakan itu kehendak saya. Kalau Allah nggak berkehendak saya membuat maksiat, kan itu kan menjadi masalah nanti. Masalahnya di mana? Jadi seolah-olah dia secara tak langsung akan mengatakan bahwasanya di dunia ini ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah SWT. Atau ada sesuatu yang Allah tidak kuasa untuk menahannya. Kan ini kalau kita hanya memahami bahwasanya maksiat itu adalah ada atas kehendak manusia. Jadi perlu kita tegaskan ketika kita bicara masalah itu. Kemudian terkait adab kita kepada Allah, sebenarnya untuk katakan tadi bahwasanya menisbahkan keburukan amal yang dilakukan oleh manusia itu, ini Allah, ini takdir Allah dan sebagainya, yang keburukan ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian dia mengatakan bahwasanya itu semata-mata karena kehendak Allah, bukan karena dia punya keinginan juga, kan itu salah. Maka kita juga tidak boleh semata-mata mengatakan ini hanyalah kehendak Allah. Dalam adab berbicara atau adab mengatakan sesuatu, memang kita tidak boleh menisbahkan kejelekan, kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu dinisbahkan kepada manusia. Tapi untuk memahami, memberikan pemahaman, perlu kita sampaikan bahwasanya semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam masalah adab, dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, misalnya terkait dengan apa yang dikatakan oleh bangsa jin, kan? Mereka mengatakan, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Nah, ini ada dua hal yang disampaikan oleh jin kan di situ dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, asyarrun urida biman fil ard. Apakah kejelekan yang diinginkan untuk penduduk bumi dilakukan oleh penduduk bumi? Nah, di situ tidak dijelaskan siapa yang menginginkan, tidak dijelaskan. Atau dalam bahasa Arabnya mabni lil majhul, kan? Walaupun mereka tahu semuanya bahwasanya yang menginginkan itu Allah Subhanahu wa taala, tapi dari segi adab mereka tidak mengadab. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita juga ini bahwasanya tidak kita katakan asyarrun aradallahu biman fil ard. Enggak dikatakan seperti itu. Tidak kita nisbahkan syar, kejelekan, keburukan, kemaksiatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika berbicara tentang kebaikan, tentang rusy dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan am arada bihim rabbuhum rasyada. Dijelaskan, disebutkan siapa yang menginginkannya, yaitu rabbuhum, ya, seperti itu. Jadi maka para ulama mengatakan di sini berdasarkan apa yang saya katakan tadi, bahwasanya yang syar itu tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbah dalam arti mengucapkan atau dalam berdialog dan sebagainya, bukan berarti dalam masalah keyakinan. Jangan sampai nanti meyakini bahwasanya itu bukan atau di luar kekuasaan Allah atau tidak masuk dalam kekuasaan Allah. Tapi dalam dialog, dalam adab, memang itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Bu Yundi atas masukan dari antum dan juga penjelasan. Semoga kita semua bisa memahaminya. Baik, silakan Buya Doni. Baik, terima kasih Buya Talib. Sekarang sudah 21.56, mohon izin Buya Elva. Sebentar Rani. Roni, mungkin waktu masih ada sedikit lagi. Itu dari tadi itu Ustadz Ilham Wahyudi dari tadi beliau pengen bertanya nampaknya itu atau komentar. Mau dikasih waktu ke beliau kalian. Mungkin mohon izin kita silakan. Batasi sampai pukul berapa ini Bu ya? Atau ini yang terakhir Bu ya? Mohon Ini terakhir betul. Ya, baik, ini mungkin pertanyaan atau tanggapan terakhir sebelum nanti disimpulkan atau penutup dari Buya Thalib kepada Ustadz Ilham Wahyudi, dipersilakan Ustadz Ilham. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Bertanya Buya, terkait tentang Syarhus Sunnah ini, kan ada dua itu. Ada Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Bunzani yang wafat itu kan tahun 264 Hijriah. Dan ada juga yang saya baca itu Syarhus Sunnah juga yang dikarang oleh Imam Al-Baharari. Barbahari. Ya, Barbahari itu wafat tahun 329. Itu saya lihat di Maktabah Syamilah barusan nih ya. Nah, dan itu kan ada di dalam, walaupun memang saya lihat belum ada syarah dari yang kitab Syarahul Sunnah Imam Al-Bunzani ini Buya. Mungkin Buya pernah baca kitab mungkin atau syarah daripada Syarhus Sunnah ini. Saya lihat di Maktabah Syamilah belum ada syarahnya gitu. Nah, di sini kan beliau mengatakan di kitab itu kan tsumma khalaqa Adam biyadihi, ya kan, waskanahu jannatah. Itu kan bahwa Allah menciptakan Adam itu kan dengan tangannya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah akidahnya Imam Al-Muzanni ini dia menggunakan tafwid atau mungkin takwil Bu ya? Karena memang setahu saya kalau misalnya ya sekarang lah pada populernya dan banyak didakwahkan juga oleh orang-orang bahwa dia mengatakan tangannya Allah itu ya Allah tuh punya tangan, tapi tangannya seperti apa kita nggak boleh bertanya gitu kan. Nah, ini kan agak nyeleneh juga sebenarnya, itu dikatakan dalam syarah akidah At-Tahawiyah saya pernah baca begitu kan. Nah, sebenarnya ini akidahnya Imam Al-Muzanni ini apa nih Bu ya?
Baik, makasih Buya. Baik. Di bagian awal atau bagian pembukaan atau pengantar di pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwasanya Imam Al-Muzani sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan sudah kita sebutkan juga, beliau adalah salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Hadis, ya Ahlul Hadis. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam artian memang beliau termasuk ulama yang berpegang dengan zahir dari nas itu sendiri. Zahir dari nas itu sendiri. Nanti akan ada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dalam hal ini berkeyakinan bahwasanya yat itu memang yat, bukan masalah nyeleneh seperti yang antum katakan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan seperti itu yat. Namun hakikat dari yad itu yang kita tidak tahu. Kalau yad dalam pengertiannya tangan, iya tangan. Tapi hakikat tangan Allah itu seperti apa? Kita tidak tahu. Nah itu yang dikatakan oleh orang-orang atau para ulama, banyak juga mengatakan kita tidak perlu mempertanyakan kaifiatnya. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak perlu kita mempermisalkannya bagaimana, seperti apa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sesuatu pun yang semisal atau serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah menafikan di bagian pertama tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di bagian keduanya Allah menetapkan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar dan maha melihat, makhluk juga bisa mendengar, dia bisa melihat. Sami'un basir juga, mereka juga melihat dan mendengar, bisa mendengar. Tapi pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan makhluk tidak sama dengan penglihatan Allah. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Tangan Allah ada, tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Kenapa kita katakan ada? Karena memang dalil yang mengatakan demikian, yaitu dalil Al-Quran. Yaitu Allah SWT mengatakan tadi, lima khalaqtu biyadayya, dengan tasniyah. Ya, menunjukkan dua tangan. Ataupun sebagian orang yang mengatakan itu dengan dengan kekuatan, berarti dua kekuatan. Apa yang dimaksud dengan dua kekuatan? Kan tidak pas gitu. Kemudian apakah Imam Al-Muzani ini masalah berakidah tafwid? Di sini perlu saya jelaskan istilah tafwid itu sendiri ya. Istilah tafwid itu kadang orang memaknai tafwid itu kita serahkan makna semuanya kepada Allah SWT, nggak tahu kita. Allah ngomong khalaqtu biyadayya, nggak tahu kita itu apa maksud dari apa arti khalaqtu biyadayya. Tafwid, katanya kita tahu Allahu a'lamu bimuradi. Itu tafwid, salah satu makna tafwid yang dipahami oleh kebanyakan orang, yaitu kita tidak tahu sama sekali, termasuk maknanya. Kemudian ada juga makna tafwid yang dipahami oleh para ulama terdahulu, yaitu tafwidul kaifiyah, menyerahkan pengertian atau hakikat yang sebenarnya. Kalau maknanya kita tahu, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Nah inilah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan sudah pernah kita diskusikan di pertemuan pertama, masalah istiwa. Kalau istiwa itu maklum, artinya kita tahu maklum. Ya, artinya kita tahu, kata arti dari istiwa itu ala, tinggi. Tetapi kaifiyahnya majhul, tidak kita ketahui. Nah, tafwid yang dipahami atau yang dimaksud oleh para ulama di zaman dahulu adalah tafwidul kaifiyah ini. Menyerahkan hakikatnya, hakikat dari sifat-sifat Allah itu sendiri yang kita tidak tahu hakikatnya. Kalau tangan itu tangan seperti apa, kita tidak tahu. Istiwa Allah itu seperti apa, kita tidak tahu. Tapi arti dari istiwa berarti tinggi, atau arti dari yad artinya adalah tangan, itu kita tahu. Tapi hakikat tangan Allah itu seperti apa, itu kita tidak tahu. Itu makna tafwid. Kalau tafwid yang antum maksud tafwid kaifiyah,
maka Imam Al-Muzani termasuk ulama yang mengatakan untuk sifat-sifat Allah itu adalah tafwidnya tafwid kaifiyah. Tapi kalau maksudnya dari tafwid itu adalah tafwidul makna, maknanya kita tidak tahu, sebagaimana dipahami oleh sebagian besar orang di zaman kita sekarang ini, maka itu bukan pendapat para ulama dahulu. Dan Imam Al-Muzani tidak berpendapat tafwid kaifiyah tersebut. Wallahu a'lam. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya pemaparannya Bu ya, sangat luar biasa, insya Allah mencerahkan untuk kita semua. Khususnya bagi saya sendiri ini sangat luar biasa Bu ya, hal-hal baru yang saya dapatkan dari penjelasan yang Bu ya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Mungkin terakhir Bu ya, ada penutup atau closing dari Bu ya Thalib untuk mengakhiri sesi kajian kita pada malam hari ini Bu ya. Silakan Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya Doni. Pada pembahasan kali ini kita bicara masalah penciptaan Adam alaihissalam dan juga dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam sendiri sudah minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang masih menjalani hidup kita, ketika kita bicara bahwasanya semua yang terjadi itu adalah terkait takdir qada dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini seperti itu. Namun sebagai seorang yang masih diberikan sarana untuk memahami yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani tadi, ada telinga, ada hati, ada apa tadi satu lagi, mata, yang semuanya merupakan sarana untuk sampainya ilmu pengetahuan kepada kita, maka kita harus menggunakan sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mempelajari, memahami agamanya, supaya kita tidak tersalah dalam bertindak, tidak bersalah dalam meyakini permasalahan-permasalahan agama. Jangan sampai nanti kita sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Muzani tadi terkait sifat-sifat atau orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka ketika mereka tidak mau mempergunakan itu untuk memahami rambu-rambu atau rel yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia akan bertindak, dia tidak mau belajar, baik untuk masalah dunia atau masalah akhirat. Untuk beribadah, misalnya melaksanakan ibadah, dia bukannya belajar terlebih dahulu, yang penting dia melaksanakan sholat, itu tidak baik. Ya, dalam masalah apapun, baik untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat, kita perlu mengetahui dahulu sebelum kita melakukan atau sebelum bertindak. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat salah satu bab di dalam kitab beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tahu dulu sebelum kita bertindak, ya, sebelum kita mengucapkan, sebelum kita melakukan sebuah amalan. Termasuk juga permasalahan terkait dengan qada dan qadar ini adalah permasalahan yang jelimet, tapi kalau seandainya kita bisa memahaminya atau membacanya dengan pikiran yang tenang, mengikuti dalil, maka insya Allah kita akan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang diridainya, dan nanti kita dijauhkan dari siksa neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Tadi pertanyaan, maaf, satu lagi terkait pertanyaan siapa tadi? Ustaz Ilham ya? Masih Ustaz Ilham terkait buku syarah untuk kitab, syarah kitab Imam Al-Muzani ini ya. Setahu saya ada syarahnya. Di antaranya adalah yang di syarah oleh Syekh Khalid Al-Misri, Khalid Al-Juhani, ya, Khalid Al-Juhani dengan judul Tamamul Minnah ala Syarhi Sunnah. Tamamul Minnah ala Syarhi As-Sunnah. Kemudian juga ada disyarah oleh salah seorang ulama Madinah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, dalam kitab beliau Ta'liq
Ya, Ta'liq ala Syarh Sunnah, kalau nggak salah saya judulnya, Ta'liq ala Syarh Sunnah, yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Dari sana Syekh Abdul Razak dan juga Syekh Khalid itu menyebutkan dalil-dalil untuk permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala, dan memberikan penjelasan, walaupun penjelasan tidak panjang-panjang ya, tapi lumayan ya untuk memahami apa yang dituliskan oleh Imam Al-Muzani, yang mana beliau nulis ini sangat sangat ringkas, sebagaimana halnya kitab-kitab mutun istilahnya ya, baik matan fikih, matan akidah, atau matan-matan yang lainnya. Ya, yang mana tujuan utama dari penulis matan itu adalah supaya orang mudah menghafalnya. Ya, intisarinya lah seperti itu ya, rangkumannya untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, silakan saya kembalikan pada Buya Doni. Baik, terima kasih Buya Thalib atas ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih Buya-Buya semua, Bundo yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya sebagai MC atau moderator pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup kajian ilmu kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Buya-Buya semua. Saya tidak berani menyimpulkan kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya Thalib. Ya, sama-sama Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pamit dulu semuanya ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama Buya Buya. Kahar, Buya Kahar, Buya Siapa Kahar, Buya? mana Buya Kahar tadi? Apa ya, Buya? Alhamdulillah, John. Atas Zoom-nya pertama. Nanti Putus-putus suara kata Buya. pertama tolong Zoom lagi ya. Insya Allah ya. Lebih bagus Zoom daripada Google Meet nampaknya. Iya, iya. Lebih bersih, interaktif lebih lah. bagus hasilnya. Lebih interaktif, lebih familiar juga biasanya. Ya, lebih bagus. Alhamdulillah. Ustaz Talib udah keluar ya, Ustaz Talib ya? Ya, sudah. Udah ya, Alhamdulillah. Nah, ini nampaknya malam ini pendekar bersilat di depan pendekar semua ini. Iya. Ini berat bukan ini. Ini berat. Berat nih. Ini berat. Ya, kalau Ustaz ceramah di mimbar, hadir jamaah banyak tuh enggak berat. Ini Ustaz ceramah dapat Ustaz semua. Ini berat ini. Ini saya tahu ini. Dokter-dokter banyak, dokter sini, dokter nih. Ini Ustaz ini, Ustaz Amiruddin ini dokter dari Ummul Qura ini. Masya Allah. Nah, kualitas semuanya ya Ustaz Ustaz. Amir. Buya. Iya. Ini Abu Hafsah, Masya Allah ini. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi saya rasa ini luar biasa kajian. Ya, yang saya pahami adalah ini berat di depan para pesilat ini. Ini luar biasa berat. Tapi alhamdulillah atas kita ya. Karena kita semuanya belajar mengajar, jadi ridho Allah kita cari, kita Allah mudahkan semuanya itu aja. Allah mudahkan semuanya. Kita istiqomah ya, istiqomah dan ini terus setiap ahad pertama dan ketiga. Ya Allah ya. Terima kasih juga Doni keluar ya. Nih. Bundo Laili, Masya Allah ikut kajian dari yang terakhir ya. Tambah juga ilmunya Buya. Iya, semuanya tadi. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ya, Masya Allah. Ya, makasih Buya, pamit. Makasih. Pamit ya, tutup ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Ya, tutup ya, makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup Zoom-nya ya.